Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya Burhanmologi. Oke, nah teman-teman, hari ini konten di hari Kamis, makanya saya mau membahas tentang eh, kode SKU di hari Kamis. Ini di series yang pertama yang masuk dalam hari Kamis kan operasional seller ya. Jadi kita akan membahas operasional seller teman-teman semuanya seperti apa dan bagaimana sih kita itu mengelola toko kita yang baik dan benar itu ya, yang baik dan benar. Makanya pertama kali yang mau saya bahas itu adalah masalah pentingnya kode SKU, teman-teman. Kode SKU ini banyak banget saya lihat ya kan, karena kan saya sering mengenerate laporan keuangan dari beberapa seller juga. Itu saya lihat mereka itu tidak membuat kode SKU-nya. Jadi sebenarnya dalam sebuah aturan, sebuah basis data teman-teman, itu ada yang namanya primary key dalam kode produk. Primary key. Nah, primary key ini adalah sebuah sebuah data kunci yang menjadi indikator untuk mengenali data lainnya. Contoh, KTP itu primary key-nya adalah nomor KTP-nya. Kemudian misalkan orang pun juga biasanya dengan nomor KTP-nya. Kemudian kalau misalkan barang, kita harus punya kode barangnya. Kemudian misalkan buku, kita punya kode bukunya. Nah, itu semuanya teman-teman tuh harus kelola dengan benar ya. Harus kelola dengan benar dengan pengkodean SKU. Nah, untuk saat ini kode SKU di Shopee itu ada dua level. Ada dua level ya. Jadi level pertama itu adalah SKU induk. SKU induk. Kemudian nanti level berikutnya di setiap SKU induk itu ada yang namanya SKU variasi. SKU variasi. SKU variasi. Kenapa? Karena ini hubungannya one to many. Nah, dalam aturan database ini hubungannya adalah one to many. Satu untuk banyak. Satu SKU induk itu bisa banyak variasi. Makanya hubungannya adalah ini one to many. Nah, dalam aturan basis data one to many itu ketika ada rules one to many itu, maka nanti di kode produk itu akan memunculkan sebuah tabel baru. Ini di dalam sistemnya ya. Ini buat nambah wawasan teman-teman juga. Berarti kan ada hubungan one to many, maka kode produk ini nanti dia harus memunculkan sebuah tabel baru, misalkan detail produk gitu. Misalkan detail produk. Jadi ada informasi-informasi yang masuk ke dalam SKU induk, ada informasi-informasi yang masuk ke dalam detailnya gitu ya. Detailnya gitu. Jadi mungkin ini hanya mungkin aja ya. Kalau kita gambarkan ini pemanfaatan kode SKU ya teman-teman ya. Dengan pemanfaatan kode SKU itu berarti bisnis jenengan itu scalable. Scalable gitu. Mudah untuk dikembangkan sistemnya. Kenapa? Karena nanti dengan kode SKU ini teman-teman bisa menurunkan jadi sistem operasional yang lain. Contoh satu bikin price list atau daftar harga. Enak ini kalau ada kode SKU-nya. Kemudian yang kedua, bikin sistem inventory, persediaan. Jenengan akan butuh kode SKU ini. Jangan pakai judulnya, karena judul bisa dirubah. Tapi kalau kode SKU jangan dirubah-rubah. Makanya pada saat awal tentukan kita itu mau memasukkan informasi apa aja ke dalam kode SKU tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau integrasi sistem. Integrasi sistem. Maksudnya jenengan kan ada jualan di TikTok, ada jualan di Shopee, ada jualan di Lazada. Tuh. Terus suatu saat teman-teman mau menggabungkan ini pakai omnichannel. Ya kan? Nah, kalau misalkan kode SKU-nya di setiap marketplace itu beda-beda, pusing nanti jenengan pada saat penggabungan. Repot. Tapi kalau kode SKU-nya itu semuanya sama, di mana-mana semuanya seragam, itu enak karena itu sudah jadi primary key. Tidak boleh berubah, harus pakai itu dan lain sebagainya. Oke? Kemudian yang keempat, itu kalau misalkan jenengan itu ada banyak toko.
ada banyak toko. Nah, ini juga nanti integrasinya enak. Ya, ketika banyak toko, inventorinya cuma satu, jenengan butuh yang namanya kode SKU yang integrated, yang terintegrasi. Ya, jadi kode SKU-nya satu, dipakai di semuanya dan semuanya harus sama. Semuanya harus sama. Jadi yang harus sama itu hanya primary key-nya, teman-teman. Hanya primary key-nya, kode SKU-nya. Masalah judul, ya kan? Masalah judul. Misalkan, oh mas, saya kalau kode SKU-nya sama, tapi judulnya beda, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Di Shopee sama di TikTok, saya nggak pengen TikTok tahu produk saya yang di Shopee. Wah, misalkan kayak gitu, biar dia tidak di apa namanya ya, bikin kompetitif harga sama produk saya sendiri. Saya mau bedakan judulnya, boleh aja, sah aja. Karena kita tidak pakai nama atau judul produk untuk primary key-nya. Yang penting adalah kode SKU-nya sama, gitu ya. Yang penting adalah kode SKU-nya sama. Oke, nah bagaimana implementasinya? Ini contoh dalam implementasi kode SKU. Sekarang saya tunjuk URL di Shopee kayak gini, kan? Ini yang bagian depan ini adalah kode toko dan ini adalah kode produk. Oke, ini kode toko, ini kode produk. Nanti per varian itu dia punya kode sendiri, ya. Per varian dia punya kode sendiri. Ini kode toko, ini kode produk. Nanti kalau dia buka varian, ya kan, pada saat dia mau membeli sebuah varian di detail produk itu ada yang namanya kode varian. Itu ya. Jadi dia sudah ada kodenya sendiri. Buat teman-teman yang mau versi lengkapnya dan juga banyak lagi video-video daging lainnya, teman-teman bisa join membership di YouTube saya Burhanmologi. Caranya gampang banget. Pertama teman-teman datang dulu ke YouTube saya, channel Burhanmologi. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe dulu. Nah, nyalakan juga loncengnya ya, nyalakan juga loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi ketika saya melakukan update upload video. Kemudian jangan lupa join membershipnya. Berapa membershipnya? Hanya 49.900, nggak nyampe 50.000 satu bulan. Hitung-hitung teman-teman traktir saya kopi untuk bisa menikmati banyak sekali video-video series saya nanti yang setiap hari insya Allah akan saya update.